Halo semuanya, selamat datang di video psikoedukasi mengenai toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Sebelumnya perkenalkan, kami merupakan mahasiswa psikologi semester 4 yang sedang menjalankan mata kuliah psikologi positif. Dalam video ini, perlu diperhatikan bahwa akan ada konten yang membahas mengenai fenomena toxic relationship yang berpotensi mengganggu kenyamanan penonton. Kalau begitu, mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa diabaikan oleh pasanganmu seakan-akan dia tidak peduli padamu? Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi relatif sering. Mungkin saja kamu sedang berada di dalam hubungan yang toksik. Dari 20 responden yang kami kumpulkan, 18 partisipan pernah merasa terabaikan oleh pasangannya. Menurut Julianto pada tahun 2020, hubungan di mana salah satu pihak merasa tidak didukung, diremehkan, diserang, atau direndahkan, ini sering dikenal dengan toxic relationship, sebuah bentuk perilaku negatif yang dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang, berupa agresi fisik, psikologis, atau emosional. Apakah kalian tahu, hubungan toxic relationship sendiri ternyata dapat dikategorikan dalam dua jenis loh? Yang pertama adalah hubungan yang melibatkan kekerasan. Dalam hubungan jenis ini, terdapat 3 jenis hubungan yang mungkin familiar di telinga kita. Yang pertama adalah abusive relationship. Pada hubungan ini, salah satu atau kedua pasangan akan mengalami kekerasan fisik seperti menendang, memukul, mencekik, menggigit, dan juga kekerasan emosional seperti mengontrol, menaklukkan, mengisolasi, dan juga menghina pasangan. Selanjutnya adalah psychopath atau sociopath relationship. Individu yang menjalani hubungan seperti ini biasanya akan merasa hebat, suka berbohong, emosi yang dangkal, memiliki perilaku menyimpang sosial, dan juga gaya hidup yang impulsif. Terakhir adalah narcissistic relationship. Hubungan ini terjadi ketika seorang individu mengalami kemegahan, perasaan berharga yang berlebihan, tidak berperasaan, kurangnya empati, dan memiliki keinginan untuk mengeksploitasi orang lain, di mana mereka biasanya memenuhi kebutuhannya melalui pasangan dengan menunjukkan bahwa diri mereka istimewa dan mengabaikan sudut pandang orang lain. Selanjutnya adalah hubungan yang tanpa melibatkan kekerasan, tapi berpotensi. Yang pertama adalah scorecard relationship. Hubungan ini dijalani oleh pasangan berdasarkan skor, alias hubungan akan menjadi toksik apabila pasangan fokus kepada apa yang mereka dapatkan secara terus-menerus dan membandingkan satu sama lain berdasarkan pemberian yang diukur secara objektif. Yang kedua adalah competitive relationship. Hubungan yang dijalani oleh kedua pasangan mungkin akan menyenangkan jika mereka mengadakan kompetisi kecil. Akan tetapi, jika sudah menjadi besar, mereka mungkin memandang kesuksesan sebagai sumber daya yang terbatas dan diam-diam berharap pasangan mereka gagal. Selanjutnya adalah power struggle relationship. Hubungan ini mengacu pada perebutan kekuasaan atau power dalam hubungan untuk memberi kontrol dan pengaruh bagi satu sama lain. Perebutan kekuasaan ini sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat, visi misi, dan juga hal-hal lain. Terakhir adalah emotional roller coaster. Hubungan ini dapat mempengaruhi berjalannya tidak stabil dan juga mengalami kesulitan untuk memprediksi kapan hubungan emosional mereka akan menguat atau melemah. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpastian yang berujung pada penghindaran keterikatan hubungan yang tinggi serta menurunnya tingkat kepuasan serta kualitas dalam hubungan. Berikut ini adalah dampak fisik dan psikis yang dialami oleh seseorang yang berada dalam toxic relationship. Untuk dampak fisik sendiri, dapat berupa luka, memar, lebam, dan lain sebagainya akibat dari kekerasan fisik. Sementara itu, untuk dampak psikis dapat berupa peningkatan stres dan kecemasan, terisolasi secara sosial, serta menurunkan self-esteem. Kemudian, tanda-tanda dari toxic relationship seperti apa saja sih yang perlu kita waspadai? Yang pertama adalah sering terlibat dalam pertengkaran yang tidak sehat, seperti saling menyerang, mencemooh, dan mengabaikan satu sama lain. Yang kedua, perilaku kontrol atau isolasi sosial yang berlebihan. Yang ketiga, perilaku posesif dan kecemburuan yang berlebihan. Yang keempat, pasangan melakukan kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Dan yang kelima adalah perasaan cemas dan takut yang berlebihan akan pasangan.
Pada umumnya, terdapat dua bentuk strategi coping individu dalam mengatasi suatu permasalahan. Yang pertama adalah problem focus coping, yang merupakan bentuk strategi kognitif yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan masalah atau mengelola sumber stres. Bentuknya berupa mencari dukungan instrumental seperti ke psikolog, psikiater, dan sebagainya. Yang kedua adalah emotion focus coping, bentuk strategi yang ditujukan untuk mengelola emosi akibat dari tekanan atau konflik emosional. Bentuk ini bisa didapat melalui dukungan sosial seperti perhatian, simpati, dan juga kata-kata penyemangat. Nah, setelah mendengarkan pemaparan terkait toxic relationship, apa sih yang bisa kita dapatkan setelah mengetahui dan menyadari isu ini? Yang pertama adalah meningkatkan self-awareness secara keseluruhan. Menyadari bahaya dari toxic relationship menjadikan kita lebih merefleksikan diri dan aware terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan personal growth dan resiliency. Apabila seseorang pernah atau tengah berada dalam sebuah toxic relationship, tentunya dapat menjadi pengalaman yang menyakitkan. Namun demikian, pengalaman tersebut juga dapat memberi peluang untuk pertumbuhan pribadi, ketahanan diri, hingga kematangan sosial kognitif. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan menjadi lebih tangguh ke depannya. Kemudian, kita dapat pula menetapkan batasan yang sehat pada sebuah hubungan. Dengan self-awareness akan bahaya dari toxic relationship, kita jadi tahu nih tanda-tanda seperti apa yang mungkin pasangan lakukan yang dapat menjerumus ke dalam perilaku toxic relationship. Oleh sebab itu, kita dapat menetapkan batasan sejak awal dan menjaga batasan tersebut agar hubungan kita dapat tetap sehat. Lalu meningkatkan kesehatan mental dan emosional, yakni kita dapat lebih terhindar dari permasalahan yang dapat mengakibatkan dampak fisik juga psikis dari toxic relationship. Sehingga menuju ke poin berikutnya, yakni meningkatkan well-being secara keseluruhan. Setelah menyimak pemaparan tersebut, harapannya video ini dapat memberikan bantuan dan dukungan bagi orang yang membutuhkannya. Semoga kita semua bisa menyadari tanda-tanda toxic relationship dan menghindari perilaku toxic relationship. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahwa pertolongan selalu ada untukmu. Jika Anda membutuhkan pertolongan, silakan menghubungi hotline 24 jam Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan di Sapa 129. Hotline ini ditujukan kepada siapapun yang merasa mendapatkan kekerasan terlepas dari gender dan usia.